Inilah bunyi firman Tuhan Allah kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Dan saya akan melanjutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19 sampai yang ke-20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, ada banyak tokoh besar yang tercatat di Alkitab. Saya mencatat mulai dari Abraham, ia umurnya panjang, dan setelah itu ia meninggal. Yosua, pengganti Musa, pemimpin yang disegani, umur panjang dan meninggal. Raja Daud, tokoh besar dan juga meninggal. Raja Nebukadnezar yang begitu perkasa, dia pun meninggal. Ratu Esther yang mempesona Raja Ahasiweros juga meninggal. Di luar catatan Alkitab, ada tokoh besar di Inggris. Naik tahta tahun 1042 dan meninggal tahun 1066. Bernama Edward of Confessor. Ia menyelesaikan pembangunan gedung gereja Westminster Abbey yang menawan yang digunakan sejak tahun 1066 untuk penobatan raja dan ratu Inggris. Meninggalnya diratapi dan Inggris masuk ke perang saudara untuk menentukan penerus raja. Ia orang yang terkenal, taat dan religius. Ia seorang raja, dihormati dan meninggal tanpa anak. Kaisar Rusia yang terakhir, Tsar Rusia, Nicholas II, meninggal tahun 1918 dan meninggalkan duka dan kenangan yang mendalam. Lenin yang adalah otak revolusi dan pembunuh keluarga Kaisar Rusia terakhir pun ia meninggal. Kiai Sadrak, seorang rasul di tanah Jawa, yang memenangkan ribuan jiwa untuk datang kepada Kristus, juga meninggal. Insinyur Soekarno, presiden kita yang menggagas Pancasila dan termasuk sebagai bapak pendiri republik ini pun meninggal di tahun 1970. Dan masih begitu banyak tokoh besar yang ada, apakah di politik, militer, agama, yang pernah hidup, sedang hidup, dan yang di masa depan pun masih akan muncul. Dan mungkin yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini ada yang akan menjadi tokoh besar nantinya. Namun satu yang pasti, semuanya akan mengalami kematian dan akan
pasti kematian pasti datang di hidupnya selama dunia ini masih ada. Selama dunia ini ada, kematian tidak mungkin dihindari. Semua tokoh besar tersebut tidak meramalkan seperti apakah kematian mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan bangkit dengan sendirinya setelah mati. Kematian mereka mengakhiri semua kiprah mereka. Kematian mereka memang memberikan kenangan apapun itu. Visi dan cita-cita mereka mungkin masih dapat diteruskan, namun kehadiran mereka sudah berhenti saat hembusan nafas terakhir. Bandingkan dengan Yesus Kristus. Kita melihatnya di dalam Lukas pasal 12 ayat Lukas pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-12 dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang 19 sampai ke-20. Bandingkan baik-baik dengan Kristus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, kita melihat di sana bahwa Yesus Kristus tahu bahwa ia akan mati, kapan ia akan mati, seperti yang sudah dikatakan oleh para nabi sebelum kedatangannya dan dari mulutnya sendiri. Seperti yang kita lihat apa yang dikatakan malaikat di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7. Bahkan kematiannya pun karena ia merelakan mereka yang membencinya menaruh tangan mereka kepadanya seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 53. Siapakah di antara manusia yang dapat mengatur sedemikian rupa caranya untuk mati dan mati dengan cara yang keji? Pasti dari kita jika punya kuasa untuk mengatur bagaimana caranya mati, pasti akan mengaturnya untuk mati dengan tenang. Mati dengan tenang bagaimana maksudnya? Begini, mati di usia lanjut, dikelilingi orang-orang tercinta, di ranjang rumah sakit atau di rumah, dan diiringi musik favorit, dan perlahan-lahan dengan bantuan medis yang modern saat ini, menghilangkan rasa sakit sambil menunggu menghembuskan nafas terakhir. Oh, kalau ada manusia yang bisa mengatur seperti itu. Mungkin seperti itu cara mati yang dipilih jika memiliki kuasa untuk menentukan kematiannya. Namun, tidak ada satupun manusia yang seperti itu. Hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk menentukan mati dan kapan matinya. Dan bagaimana caranya. Dan ia memilih kayu salib. Seperti yang dikatakannya di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai yang ke-33 yang berbunyi, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Bahkan kematiannya telah diberitakan sebelum ia hadir di dalam dunia ini. Seperti dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3-4. Namun kematian Yesus Kristus bukan akhir dari kiprahnya, bukan akhir dari kehadirannya, malah sebaliknya. Lukas pasal 24 ayat 1-12 menjelaskan dengan terang benderang siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. Kematiannya mematikan maut, dosa dan kuasa iblis. Dipatahkan serta iblis tahu bahwa waktu penghukumannya sudah di depan mata. Iblis bilang binasa so dekat. Dan bahkan setelah kematian itu ada kebangkitan yang pasti. Setelah 3 hari ia mati, ia bangkit. Kebangkitannya tepat terjadi seperti perkataannya. Melalui kematian Kristus di kayu salib. Ia melaksanakan seluruh nubuatan para nabi Allah. Bahwa ia adalah Allah, Sang Juru Selamat. Allah manusia yang mengalahkan kematian dan ia bangkit. Berbicara mengenai kebangkitan dari antara orang mati, Alkitab mencatat bahwa selain Kristus, ada yang bangkit dari kematian. Berikut beberapa contohnya. Anak janda di Sarfat.
yang Allah bangkitkan melalui Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa dengan kuasa Allah di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 35 sampai 36. Ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Kristus di dalam Yohanes pasal 11. Ada anak dari Yairus, kepala rumah ibadat, yang dibangkitkan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 8 ayat 55 sampai 56. Ada ibu Dorcas dibangkitkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40 sampai 41. Ada juga Etikus yang dibangkitkan oleh Paulus dengan kuasa Allah di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 10. Dan masih ada lagi yang dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Banyak yang dibangkitkan di dalam Alkitab. Namun, ada perbedaan mendasar kebangkitan Kristus dengan mereka semua. Pertama, perbedaannya, orang-orang tersebut tidak memberikan dengan pasti bagaimana mereka akan mati, dan setelah mati pasti mereka akan bangkit. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Kedua, mereka memang dibangkitkan, tetapi ini yang penting untuk diingat, mereka mati lagi. Ketiga, memang kebangkitan mereka membuat orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dapat menjadi percaya. Namun kebangkitan mereka tidak memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar mereka. Keempat, mereka tidak memiliki kuasa atas nyawa mereka seperti Kristus yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, bandingkan dengan Kristus. Kristus menyatakan bahwa ia pasti mati di Yerusalem dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, Yunus adalah gambaran mengenai kebangkitannya dalam Matius pasal 12 ayat 40 yang berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yang ketiga, Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah seluruh alam raya dan ciptaan ini. Kebangkitannya membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang kelima, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18, Kristus memiliki kuasa atas nyawanya. Dengan kata lain, yang membedakan Kristus, kebangkitannya, dengan kebangkitan-kebangkitan yang lain di dalam Alkitab. Karena ia adalah Allah manusia. Kebangkitannya tidak terjadi tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kebangkitannya sudah dinubuatkan. Lalu apa manfaat kebangkitannya bagi yang percaya, bagi Anda dan saya yang percaya? Jawabannya, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan sulung, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Apa maksudnya kebangkitan sulung? Artinya kebangkitannya akan diikuti oleh semua orang. Kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Kebangkitan bagi yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Dan setelah itu tidak akan mati lagi. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus memiliki arti di mana yang pertama, perkataannya sungguh terbukti. Dengan demikian, sungguh ia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Yang kedua, seluruh firman-Nya mengenai apa yang pasti terjadi bagi yang percaya kepadanya akan tergenapi. Mari saya beritahukan apa saja itu. Lihatlah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40 dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan kepada kita semua di dalam Injil Yohanes pasal 6
ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-40 yang berbunyi, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Itu semua adalah janji yang pasti akan terjadi bagi kita yang percaya kepadanya, di mana diberikan tubuh yang baru, tidak akan diserahkan ke dalam maut, dan hidup kekal bersama dengannya di rumah Bapa. Sedangkan yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, kebangkitan Kristus adalah peristiwa di mana mereka diserahkan kepada maut untuk selamanya. Kebangkitan orang mati yang akan terjadi pada mereka di akhir zaman adalah kengerian. Mereka akan mengalami apa yang difirmankan Kristus mengenai mereka yang menolaknya, mengenai mereka yang tidak percaya kepadanya. Mari saya beritahukan apa saja yang akan terjadi. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48. "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Apa saja firman Tuhan Yesus mengenai yang tidak percaya dan menolak Dia, bahwa firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman. Perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 24. "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, apabila bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. "Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu." Dan di dalam Matius 25 ayat 41. "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Itulah firman Yesus Kristus yang akan menjadi hakim bagi yang tidak percaya kepada Kristus di akhir zaman. Dan perhatikan, jelas ada pemisahan di mana orang percaya dan orang tidak percaya setelah dibangkitkan pada akhir zaman. Seperti yang dinyatakan di dalam Matius 25 ayat 46. "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Orang yang dibenarkan oleh Kristus Yesus melalui iman percaya. Dengan kebangkitan sulung Sang Kristus, jelas sangat nyata ada sorga dan neraka. Dan kedua tempat itulah manusia menuju. Pertanyaannya, kemanakah Anda dan saya menuju untuk kekekalan? Dengan kebangkitan sulung Kristus Yesus menyatakan bahwa kekristenan bukanlah hanya visi dan cita-cita Yesus Kristus dan sementara Ia masih dikubur. Bukan seperti itu. Kebangkitan sulung Kristus Yesus membuktikan perkataannya bahwa Ia akan sertai mereka yang percaya kepadanya senantiasa sampai akhir zaman dan bahkan berlanjut di dalam kerajaan Allah. Pernahkah Anda mendengar suatu tontonan film ataupun bacaan yang berkata atau tertulis seperti ini mengenai tokoh utama atau tokoh pendamping yang meninggal? Yang berkata, memang dia telah mati, tetapi dia akan bersama kita, bersama di dalam pikiran kita. Atau kita akan selalu membawa dia dalam kehidupan kita. Perkataan itu adalah perkataan yang menghibur. Silakan. Tetapi nyatanya mereka yang sudah meninggal itu tidak hadir lagi. Mereka tidak sertai yang hidup. Mereka tinggal kenangan. Dan untuk mengenang mereka, itu pun tidak salah. Silakan.
Namun lihatlah yang realitas dan fakta. Yesus Kristus hadir secara nyata. Dia hidup karena ia bangkit. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 39 sampai 43. Berbunyi seperti ini. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lihat, fakta, realitas, Yesus Kristus hidup. Dan perhatikan juga di dalam pertobatan Saulus. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 4 sampai 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan masih banyak lagi di dalam perjanjian baru. Bagaimana Kristus menyatakan sungguh dia hidup. Ia memang telah naik ke surga. Tetapi ia menyatakan janjinya bahwa ia hadir nyata bersama-sama. Iman kepada Yesus Kristus adalah iman kepada dia yang nyata-nyatanya hidup. Dan ia yang berfirman hidup. Jadi seluruh yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, yaitu Alkitab, adalah firman hidup. Iman melihat Kristus dengan mata rohani yang dihidupkan oleh Allah. Ajaran Kristus tidak seperti ajaran kaum komunis yang berkata Lenin pernah hidup, Lenin hidup, dan Lenin akan hidup, dan selamanya hidup. Dan itu sudah pasti bohong nyata, bohong beneran. Mengapa? Karena nyatanya mayatnya ada di Moskwa, dalam peti kaca di lapangan merah. Dan saya melihatnya. Bagaimana dia ada di sana. Dan dia mati. Dia tidak hidup. Mengapa saya katakan itu? Karena masih banyak yang skeptis dan menolak kebangkitan Kristus Yesus. Tetapi semakin mereka menolak kebenaran bahwa Kristus bangkit, semakin mereka tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka. Semakin menolak Tuhan Yesus yang bangkit, maka semakin tenggelam dalam gelap dan tanpa masa depan. Semakin tenggelam dalam dusta iblis. Semakin diliputi ketakutan saat hari demi hari, tahun demi tahun, tubuh semakin tua dan rapuh akan sakit penyakit akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Penolakan terhadap kebangkitan Yesus Kristus sungguh sia-sia dan tidak masuk akal. Sama seperti menolak kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah sia-sia dan tidak masuk akal. Mengapa sia-sia dan tidak masuk akal? Mari saya berikan jawabannya. Pertama, di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ada lebih dari 500 orang saksi bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Saksinya lebih dari 1 orang. Jika saksinya hanya 1 orang, kita bisa ragukan, kita bisa skeptis. Dan bisa berkata, saksi yang hanya 1 orang itu mengada-ngada. Konspirasi. Tetapi nyatanya 500 orang melihat ia bangkit, ia hidup. Dan lihatlah bahwa setelah kenaikan Kristus ke sorga, Kristus menyatakan diri kepada para rasulnya dan bahkan nyata-nyata bersama dengan setiap orang percaya di dalam pribadi Allah Roh Kudus. Kedua, jika Kristus tidak bangkit, berarti semua manusia tidak akan bangkit pada akhir zaman. Jika Kristus tidak bangkit, siapa yang menjadi model manusia yang bangkit dan selamanya hidup? Jika Kristus tidak bangkit, dari mana datangnya cerita akan kebangkitan di akhir zaman? Dari mana manusia punya ide mengenai kebangkitan jika bukan dari Allah sendiri? Dan Yesus Kristus adalah Allah, Allah manusia, yang pertama bangkit dan hidup selamanya. Pikirkan dan renungkanlah itu baik-baik. Kebangkitan sulung Sang Kristus sungguh dahsyat. Kebangkitannya adalah kemenangan atas maut dan iblis.
Ia memerdekakan bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya dari dosa, dari maut, dan dari iblis. Iblis tidak dapat tutupi dusta bahwa ada kebangkitan. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Dan ia yang pertama bangkit dan tidak mati lagi. Kebangkitan Kristus menyatakan memang sungguh ada kebangkitan dari antara orang mati pada akhir zaman nanti. Dan inilah yang kita orang percaya nantikan. Mau menolak bagaimanapun, sungguh benar Kristus Yesus bangkit dari kematian. Adalah kerugian semata-mata menolak percaya Tuhan Yesus yang bangkit. Semakin menolak kebenaran, semakin tenggelam dalam dusta iblis. Ketahuilah, kebangkitan sulung Kristus memberikan keuntungan besar bagi yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus Kristus bukan untuk keuntungan dia semata-mata, tetapi untuk kebaikan kita manusia berdosa. Dia mati agar dosa, iblis, dan maut tidak berkuasa lagi atas kita umatnya. Dia bangkit agar kebenarannya dikenakan kepada kita. Dia bangkit agar seluruh kebenaran firman-Nya digenapkan kepada kita. Dia bangkit untuk sertai kita senantiasa secara nyata. Bukan hanya di pikiran, bukan hanya visi misinya, tetapi nyata ia bersama kita. Bukankah semua ini memberikan manfaat kekal bagi kita yang percaya kepadanya? Bukankah ini semua menjadikan hidup kita memiliki pengharapan dan masa depan? Kita dapat meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena ia adalah Allah. Karena ia adalah juru selamat. Jika ia bukan Allah dan juru selamat, sia-sialah iman percaya kita. Jika ia tidak bangkit, kita manusia paling malang di muka bumi ini yang percaya kepadanya. Namun kepada siapakah lagi kita taruh iman percaya kita yang adalah anugerah? Semua orang besar pernah hidup dan mati. Yang orang besar saat ini pun pasti mati. Dan mereka tidak akan bangkit dengan sendirinya. Oleh sebab itu sia-sialah menaruh iman percaya kepada mereka yang sudah mati dan tidak berkuasa atas kematian. Sia-sia menaruh iman percaya dan mengharapkan perkataan orang yang mati dan tidak berkuasa atas kematian. Jika mereka mati, mau sebesar apapun dia punya status, mau sebesar apapun pujian manusia kepadanya, jika dia mati, jika mereka mati dan tidak bangkit-bangkit lagi, maka perkataan mereka pun tidak akan bangkitkan kita yang percaya kepadanya. Pada mereka, perkataan mereka tidak dapat selamatkan orang yang percaya kepada mereka dari penghukuman kekal akibat dosa-dosa. Namun hanya Kristus Yesus yang datang dalam kehinaan, hadir dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga tukang kayu, yang berjalan menemui semua orang berdosa, yang memberikan pengajaran yang berkuasa dan penuh kasih, yang menaklukkan iblis, yang menguasai alam semesta, yang menderita dan mati di kayu salib, dan menang mengalahkan maut. Kepadanya lah kita meletakkan iman percaya yang semata-mata adalah anugerah Allah. Siapa lagi seperti Yesus Kristus? Tidak ada. Hanya kita yang percaya kepada Kristus yang merayakan kebangkitan. Karena yang lain tidak bangkit. Adakah seperti Kristus? Tidak ada. Oleh sebab itu, sangat tepatlah menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang percaya kepadanya tidak akan kecewa dan dipermalukan. Memang kita tidak melihat Tuhan Yesus secara mata fisik kita. Namun perhatikan firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang dikatakannya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Saya tidak dapat membayangkan hidup tanpa iman percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa gelapnya hidup tanpa iman percaya kepada Tuhan Yesus. Uang tidak akan memberikan kepuasan dan tidak akan memberikan penerangan batin. Harta tidak akan memberikan kepuasan penuh dan penerangan batin tidak akan diberikan oleh harta. Seks tidak akan memberikan kepuasan penuh. Jabatan tidak akan memberikan kepuasan penuh.
kuasa pemerintahan tidak akan memberikan kepuasan penuh dan bahkan penerangan batin pun tidak. Hanya iman percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan penuh serta penerangan batin. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada terang. Di saat ini kita hidup dan di masa depan dan selamanya karena Ia adalah terang. Mempercayai Kristus, betapa leganya hidup masa sekarang dan masa depan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ada yang tahu kapan kita akan meninggal? Saya tidak tahu. Kita tidak tahu apakah masih bisa melihat matahari besok. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa merayakan Paskah di tahun 2022, 2023, 2024, dan silakan disebut satu-satu tahunnya. Kita tidak tahu apakah kita dapat merayakan Paskah di tahun yang akan datang atau 10 tahun lagi. Namun bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus tahu bahwa masa depan itu adalah kepastian berada di dalam kerajaan Allah. Sungguh terang masa depan itu. Percaya Tuhan Yesus yang bangkit membuat hidup ini dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Menyampaikan Injil Kristus yang berkuasa menyelamatkan manusia berdosa termasuk kita kepada sebanyak mungkin orang. Kita tidak malu mengakui bahwa kita pengikut Tuhan Yesus yang bangkit. Yang malu sebenarnya, yang percaya kepada junjungannya yang mati. Tetapi Allah kita hidup. Yesus Kristus, manusia Allah, hidup. Junjungan kita hidup, hidup kekal. Jangan malu. Nyatakan kita pengikut Dia. Nyatakan kita pengikut Allah yang hidup. Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Menjadikan hidup ini tidak gelisah, takut dan khawatir menghadapi kenyataan hidup yang penuh tantangan seperti pada masa pandemi ini. Percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Maka kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita. Sehingga kehidupan ini dihidupi dalam firman Allah dan doa dalam setiap waktu. Percaya kepada Tuhan Yesus yang mengalahkan kematian. Menjadikan hidup ini dijalani dengan penuh arti. Dengan menjadi berkat bagi sesama. Melakukan dengan penuh tugas tanggung jawab setiap tugas sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Mengetahui hidup kita tidak akan mencicipi maut dan alam kubur sedetik pun. Membuat kita menghadapi sakit penyakit dan pertambahan usia dengan damai sejahtera dan sukacita. Jika kita divonis dokter sakit separah apapun, kita akan bersukacita. Karena bisa jadi lewat sakit penyakit itu kita akan melihat Yesus Kristus muka dengan muka. Semakin kita bertambah usia, kita mengingat kelahiran baru yang Ia kerjakan pada kita. Dan kita melihat bahwa pertambahan usia kita adalah waktu untuk memberitakan Yesus Kristus yang hidup. Bukankah itu sukacita? Sesuai dengan janji Kristus Yesus. Sesaat kita menghembuskan nafas terakhir, kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Dan pada nantinya di akhir zaman, kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Percaya kepada Kristus Yesus yang bangkit dari kematian, yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Menjadikan hidup ini bersyukur dan mengikuti rencananya selama ada nafas di hidung kita. Ingatlah, yang menciptakan kita adalah Allah. Oleh sebab itu, agenda Allah yang harus kita lakukan, bukan agenda pribadi kita. Semakin kita mengikuti agenda pribadi kita, semakin kita jauh dari rencana Allah. Semakin kita mengikuti apa yang kita pandang baik, semakin jauh kita dari kehendak Allah. Tetapi semakin kita mengikuti rencana Allah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti firman Allah, semakin kita dekat dan mendalam di dalam Dia. Dan betapa joyful hidup ini, sukacita hidup ini. Mengetahui bahwa iblis dan maut tidak lagi menguasai kita. Selama kita bernafas di bumi ini, kita tidak takut hadapi kematian tubuh yang pasti datang. Mengapa? Karena Allah kita. Karena Yesus Kristus, junjungan kita, hidup. Dan Dia mengalahkan maut.
mengatai hidup di dunia ini singkat, maka kita menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan Yesus dimanapun Ia utus kita. Dimulai dari orang-orang terdekat kita sampai orang-orang terjauh kita. Dan bersama gerejanya menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kebangkitan Kristus Yesus yang adalah kebangkitan sulung sungguh dahsyat bagi kita orang percaya. Menjadikan setiap detik kehidupan kita hidup dalam buah pertobatan, hidup dalam buah roh yang dimana dinyatakan lewat ketundukan kita kepada Allah, Roh Kudus dan firman-Nya. Dan salah satu dari buah roh, mengampuni dan mengasihi sesama, kemurahan, penguasaan diri, mematikan dosa. Kesimpulannya hidup taat dalam kelahiran baru yang Allah Roh Kudus kerjakan pada kita. Jadi jemaat Tuhan Yesus, betapa dahsyat kebangkitan sulung Sang Kristus 2000 tahun yang lalu. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus telah bangkit. Ia hidup kekal. Ia bersama dengan kita. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan pasti Ia akan datang kedua kalinya. Bersiap-siaplah selalu menantikan kedatangannya. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Engkau rela datang untuk satu tujuan. Menebus kami. Menyelamatkan kami. Umat milik-Mu. Dari cengkraman dosa, iblis dan maut. Kematian mematikan maut yang mencengkram kami. Iblis dan dosa yang mencengkram kami. Dan memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, di tanggal 4 April 2021, kami mengucap syukur. Dapat mengingat kembali akan kemenangan-Mu. Kemenangan yang juga Engkau berikan pada kami yang percaya. Biarlah kami hidup sebagai umat pemenang. Hari lepas hari. Sampai Engkau datang menjemput kami. Kembali ke rumah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.